Alhamdulillah. Sampai juga kabar ya. Alhamdulillah. Ajib ya. Ajib. Masya Allah. Jalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lagi di mana nih Makabana nih? Di Subang. Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Di sekolah sahabat kita. Nah, itu dia. Sekolah apa tuh? Nah, Keren. Keren, kayak mewah. Mepet sawah. Pesantren Rahmatika Al Athari. Udah sampai nih. Udah sampai. Kita ketemu Sapam. Siap. Oke, ikut Kak Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Damang Pak? Alhamdulillah. Ini mau ketemu Ustadz Iqbal Mudir. Oh, Ustadz Iqbal ada? Ada di dalam? Ya, ada di Alhamdulillah. Mau izin ya? dalam. Iya, silakan. Teman-teman. Ih, Sapam keren. Masya Allah. Dijagain sama Pak Sapam nih. Boleh Pak? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ustadz Afi khair. Ahlan. Ustadz Iqbal. Ya Allah. Khair. Hayakallah. Ahlan. Amin. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar sini kabar. Alhamdulillah. Nah, Ustadz. Nah, izin saya kabar. Alhamdulillah. Kumaha Ustadz Damang? Alhamdulillah. Kita bahasa sudah beneran ini. Namanya Alhamdulillah sehat. Ini ada kabana. Oh, iya. Alhamdulillah. Kita mau berkunjung ke sekolah sahabat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekolahnya keren nih. Ini ada santrinya lagi ngapain Ustadz? Lagi apel Senin. Oh, apel. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang akhwat di sini ya? Akhwat sini. Masya Allah. Ini mudirnya nih, Ustadz Iqbal. Masya Allah. Saat nanti kita mau boleh lihat-lihat Boleh, ke dalam silakan. ya. Nanti ditemani nama siapa nih? Dengan Kak Alfi. Kak Alfi. Damang. Alhamdulillah. Boleh keliling-keliling? Boleh, boleh. Iya. Masya Allah. Heeh. Ini yang Gimana, akhwat gimana? sini ya. Ini yang akhwat. Oke. Oke. Baik, teman-teman kita masuk dulu ke dalam saat Boleh, ya. silakan. Biar enak ngobrolnya kayaknya ya. Gimana? Oke. Lewat mana nih Kak Alfi? Lewat sana, boleh. Wah, Silakan. lewat tempat ahad nih. Oke. Mudir dulu. Kamada, let's go. Kamada. Ayo cepat. Masya Allah. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرق والوجه سنا إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير Poskestren. Nah, Poskestren ini pos kesehatan pesantren yang ada di pesantren Rahmatika Al Athari. Jadi di sini tenaga kesehatan, dokternya kunjungannya ke sini pun berkala. Insya Allah lengkap. Bisa kita lihat? Boleh, ayo. Teman, kita lihat. Oke. Kayak puskesmas. Ya, ayo kita lihat. Nah, Assalamualaikum. Waalaikum. Ya. Ini Nah, tenaga medis? ya ini tenaga medis kita. Ini kebetulan lagi ini Kak, lagi ada 2 santri yang mengeluh sakit nih. Assalamualaikum. Ya. Lagi sakit? Oh, berobat. Oh, Masya Allah. Enggak pengen pulang kan? Enggak ya? Enggak. Kalau sakit berobat di sini. Ya, semoga sehat ya. Iya. Syafakallah. Gini loh. Syafakallah. Oh, Kak, di sini. Nah, Masya Allah di ya. sini kita jadi ketika santri diperiksa nih, butuh nih perawatan berkala. Nah, ini juga lagi kebetulan lagi ada nih. Lagi ada juga nih yang lagi Jadi kalau lagi sakit nggak dibawa pulang? Enggak. Oh, supaya biar di sini dirawat ya? supaya tetap melatih kemandirian. Masya Allah. Ini santriwatinya. kayak bukan rumah sakit, kayak rumah sehat. Nah, ini juga nih. Wah, subhanallah. Ini saking lengkapnya. Kamu boleh naik, Kak? Boleh, silakan. Coba kita cobain nih. Nah. Waduh. Jadi kalau misalkan sakit didorong nih, gimana? Betul. Nah, ini. Pelan-pelan Kak. Oh. Deg-degan. Maaf ya. Iya. Gimana, Pak? Iya. Jadi gimana nih Kak Alvin? Jadi gini, kalau misalnya ada yang kesulitan jalan nih dari asramanya ke Poskestren, kita bantu nih pakai kursi roda. Oh gitu. Iya. Bisa didorong. Bisa. Coba dorongin, Kak. Nih, contohnya gini nih. Iya. Jangan dekat. Iya. Jadi dibantu juga dengan Tuh, dibantu dengan kursi roda. Insya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Luar biasa semangat ya Kalbi ya. Kalbi ini ada acara apa ini? Ini kebetulan di kita nih lagi ada acara tasmi hafalan Al-Qur'an. Tasmi apa? Apa tuh tasmi Kak? Nih, mumpung ada ustazahnya nih. Mana? Langsung lah kita tanyakan. Oh iya, Masya Allah. Punten Ustazah. Ini tasmi maksudnya apa tasmi? Barangkali teman-teman ada yang belum paham. Apa itu tasmi? Tasmi itu memperdengarkan hafalan santri supaya kita tahu kualitas bacaannya dan hafalannya seperti apa. Alhamdulillah di sini sudah hadir Sufyan Nur Ajijah dan bisa menghafal 5 juz. Nanti kita insya Allah akan memperdengarkan hafalannya. Masya Allah. Jadi ini santrinya. Betul. Siapa namanya tadi? Sofia. Mau tasmi berapa juz? Masya Allah. Di depan teman-temannya. Wah, boleh nggak kamu dengerin? Teman-teman kita dengarkan yuk tasmi Al-Quran santriwati Ponpes Pesantren Rahmatika Subang. Yuk kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Nah, teman-teman, kita mau tanya dulu Ustaz ya. Nih, Kak Alfi dengan Ustazah siapa? Ustazah Dian. Nah, Ustazah, ini kalau di Rahmatika ini target hafalannya berapa juz Ustazah? Setiap 1 semester 1 juz. 1 semester 1 juz. Berarti kalau kita 3 tahun belajar di sini berapa juz? Insya Allah 6 juz. 6 juz, Masya Allah, barakallah. Jadi itu termasuk program unggulan ya? Betul. Oh iya, terus belajarnya bagaimana? Di kelas atau halakoh? Di halaqah tahfidz setiap pagi dan sore hari. Oh, satu halakoh berapa orang? Sekitar 10. 10, jadi benar-benar dibimbing ya? Betul. Nah, إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن والرجول. ini dia mereka namanya permainan bite. Wah, lempar-lemparan bola dan juga ada batunya dan juga ada bulu tangkis di atas. Jadi kita lihat ya. Let's go. الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرق. Assalamualaikum. Nah, ini mereka sedang bermain bulu tangkis. Jadi di pesantren juga jangan khawatir, ada permainan dan juga ada olahraganya di Rahmatika. Oke, yuk kita ke pesantren. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا. Kita dengar dan kita saksikan pembelajaran bahasa Arab di Lab Bahasa Rahmatika. Kaifa halukunna jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Tayyib, fi hadhil fursah sanata'allam al-qira'ah. Iftahna safhah 76. Tafadhalna iftahna. Fatahtunna al-kutub? Fatahna. Ahsantunna. Wal an sanata'allam anil hadiqatil hayawan. Awalan iqra'i anti ya Aufa. في كراشي إحدى المدن الباكستانية حديقة للحيوانات تقع في غرب المدينة وفيها كثير من الحيوانات المختلفة كالقرد والثعلب وفيها حيوانات مفترسة كالأسد والنمر والذئب ومنها حيوانات أليفة كالجمل والحصان والحمار. Yakfi ahsanti barakallahu fik. Sana yuk, ayo. Aku pengen lihat soalnya takutnya belum ditolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik lagi ngapain? Lagi ngecek
Ngecek saldo. Iya. Emang saldo buat apa? Buat apa? Buat jajan. Buat jajan Iya. pakai kartu. Iya. Oh, coba lihat kartunya, boleh kamu sih lihat. Ya. Masya Allah. Ini gimana Kak? Iya, Alfi? jadi gini, di pesantren Rahmatika, kaum muslim. Iya. Ya, ini tuh Iya, iya. santri-santri dibekali kartu elektronik. Nah, kartu elektronik itu dipakai untuk apa, nah? Jajan sama orang tua pembayaran SPP. Oh, jadi kalau kita mau jajan melalui kartu ini. Tuh, gitu. Kalau ayah bundanya mau transfer kemana? Nah, mereka sudah punya nomor rekeningnya masing-masing. Oh gitu. Dan di handphonenya orang tua sudah tertanam tuh aplikasi Rahmatika Mobile. Masya Allah. Gitu, jadi gak usah ragu ini yang mau kaum muslim yang mau mondok di pesantren, ini insya Allah uangnya akan terjaga terus di kartu ini. Jadi nggak megang uang langsung ya? Nggak megang uang langsung, biar bahkan lebih aman. ya bahkan orang tua bisa kontrol kaum muslim. Oh, Gitu, iya. anaknya hari ini nih udah habis berapa nih jajan, udah bisa. Gitu, jadi bisa lewat sini. Keren. Iya. Boleh kamu sih coba ya? Nah, Kita lihat. boleh. Nah ini kaum muslim cek saldo. Pesantren Rahmatika Nah. Al-Azhari. Masya Allah. الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن والرجولات مدى Banyak teman-teman. Alhamdulillah. Hah? Di tengah sawah, wah mantap. Makanannya enak-enak lagi. Makanannya. Alhamdulillah. Ya, Iya. pesantren Rahmatika. Iya, alhamdulillah. Ada Ustaz Tauhid. Masya Allah. Ahlan, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, Ustaz Tauhid. Kayak pahalukum? Kak Muslim, Masya kafal, Kak Allah, Muslim. alhamdulillah. Tadi, Ustaz, Barakallahu fiik. Temannya kaum muslim. Iya, udah kena mangga. Teman lama ini. Iya, teman lama ini subhanallah. Ngajar di sini, Ustaz? Alhamdulillah. ngajar di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kesempatan teman-teman. Dulu Kak Muslim dan Ustaz Tauhid ini satu pesantren. Masya Allah. Sekarang ketemu di pesantren. Ya Allah. Jadi guru pesantren. Ustaz Tauhid, sekarang ngajar apa di sini, Ustaz? Alhamdulillah akidah di sini pelajarannya. Kita ngajar akidah. Masya Allah. Tauhid. Tauhid. Ustaz Tauhid ngajar Tauhid. Biar subhanallah. mantap, biar mantap. Biar mantap ya. Iya. Apanya yang mantap nih? Imannya. Anak-anak milenial sekarang harus tahu akidah yang mantap istilahnya. Wah, ini cocok nih Ustadz nih buat teman-teman sahabat muslim. Iya, betul. Khususnya yang milenial. Karena kita sudah kolonial. Oke, kita nih dengarkan pesan dari Ustadz Tauhid buat teman-teman milenial. Ya. Gimana nih Saat pesannya? Silakan Saat. Pesannya untuk zaman sekarang, anak-anak milenial harus tahu apa itu agama yang benar, gitu. Akidah yang sahihah gitu istilahnya. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang nggak tahu yang namanya agama. Oh, berarti kalau mau keren belajar agama. Keren belajar agama. Gitu Karena ya. Nabi SAW mengatakan bahwa Innallah yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilun bil akhirah. Allah membenci loh orang yang tahu ilmu dunia tapi bodoh ilmu akhirat. Gitu. Itu banyak itu Itu sekarang, ngeri Ustaz. kan jadinya. Iya. Milenial sekarang harus ngerti ibaratnya. Jangan kayak kolonial dulu. Zaman penjajahan. Iya, Udah sekarang- berlalu ibaratnya. Iya. Kita harus lebih baik. Betul. Gitu. Jadi di samping belajar ilmu dunia, ilmu agamanya yang penting. Nah, itu Masya Allah. Sekarang kalau belajar agama itu yang lebih utama di mana, Saat? Tentu di pesantren karena menggabungkan dua hal kan. Pendidikan umum plus agama pastinya. Masya Allah. Nah, Syukur satu. Tauhid. Ahlan. Barakallah. Barakallahu fiikum. Wah, Barakallahu kita beruntung nih ya. Ketemu alhamdulillah qadarullah ketemu. Masya Allah. Saat kamu sih mau keliling lagi, Saat. Betul. Syukur Saat ya. Lanjut. Mangga, Saat. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apa lagi nih? Ini kaum muslim, ini ruang guru khusus guru akhwat. Nah, gitu. Ya, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya. ini kaum muslim kita dipisah. Gurunya guru ikhwan di pondok yang pertama, pondok pesantren Rahmatika Al-Azhar yang pertama. Ini yang kedua khusus akhwat. Oh, Masya Allah. Jadi bukan hanya santri yang dipisah, tapi ustazahnya Ustazahnya pun gurunya dipisah. Betul. Masya Allah. Gitu. Udah pakai laptop semua sekarang ya, Wah, canggih ya. canggih sekarang mah. Masya Allah. luar Revolusi. Gitu, mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Iya. Maktabah Idaroh. Nah. Idaroh. Khusus Gitu. ustazah. Betul. Itu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku muhunah ama makunnah uridu an ukiyah hutbatan basitatan tahtal unwan al-lughatul arabiyyah.
Sas'alu alaikunna ma'arayukunna anil lughatil arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah lughatul muslimina wal muslimat. Wa aidan al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Qur'an. Fabil lughatil arabiyyah nahnu nastati an nafhamal Qur'anal Karim wa ahlul jannah yatakallamuna bil lughatil arabiyyah. Katsirun minan nas yadhunnuna anna al-lughatal arabiyyata sa'bun, lakin fil haqiqah hum lam yuhawilu fi ta'allumiha. Wa 'alamna anna al-lughatal arabiyyata sahlun. Yajibu 'alaina an nata'allama bil lughatil arabiyyata bi ijtihadin wa ikhlasin. Yasarallahu lana fi ta'allamil lughatil arabiyyati insyaallah. Innaman nasu qadaya wa qiyam والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرق. Sampai juga di lantai 2 ini. Lantai 2. Ini dekat apa nih? Asrama ya? Asramanya. Oh, masya Allah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya. Ini sebelah kiri kita kan ini pembimbing asrama SMP. Oh gitu. Ini kebetulan nih kita di depan asrama SMP. Gitu. Nah ini yang sebelah kanannya kepala pengasuhannya. Wah, gimana kabar Ustazah? Dara Ramang? Alhamdulillah. Iya. Ini Ustazah pembimbing satu kamar berapa santri? Satu kamar itu kalau untuk kamar ini ada 26 santri. 26. Iya. Pembimbingnya berapa orang? Dari ustazahnya 1 dan dibantu oleh 2 orang kelas 12 gitu, Pak. Masya Allah. Jadi Ustazah memantau terus ya? Iya, betul. Didampinginya sama kelas 12. Iya. Untuk seluruh kamar ada berapa Ustazah di sini? Ada 14 asrama. Masya Allah. 14 asrama banyak. Setiap kamar 26 kurang lebih. Tergantung kapasitas ruangannya. Ada yang 26, ada yang 24, ada juga yang 28. Masya Allah. Jadi beda-beda Kak. Gitu ya. Nggak sama semua. Terus ranjangnya tingkat ya? Iya, betul. Allah. Ada lemarinya nggak Ustazah? Ada. Terus biasanya santri itu tanya kalau mau ke toilet di dalam kamar apa di luar atau kumaha toiletnya? Nah, untuk toilet sendiri kita semua asrama itu di luar, tapi nggak terlalu jauh lokasinya. Oh dekat. Iya. Jadi mungkin setiap lantai Kak kita ada toiletnya. Oh gitu. Iya, ini kan Setiap kita 4 lantai. lantai ini. Setiap lantainya ada toilet. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Oke. Langsung ke bawah. Iya. Oke. Kemudian ini apa? Kalau misalkan nih ada santri yang nggak betah gitu, kangen sama orang rumah, atau lagi bete, biasa anak-anak remaja ya. Ini gimana nih Ustazah supaya tetap semangat, nggak bete di asrama? Ya. Mangga Ustazah. Pertama, kita cari tahu dulu nih, pendekatan dulu. Nah, pendekatan dengan santri tersebut. Dicari tahu kenapa, ada apa. Nah, kita juga menyediakan ruang khusus, misalkan konseling sama ustazahnya. Konseling, ngobrol, sharing-sharing. Betul, curhat, ada permasalahan apa. Oh, jadi boleh curhat sama ustazahnya? Boleh. Karena kan jauh dari ayah bunda ya? Iya, betul. Nah, ada juga kita di setiap pekannya itu mengadakan liko, Kak. Liko, naon liko? Liko itu pertemuan. Oh, pertemuan. Jadi kumpul santri dengan ustazah. Betul. Jadi di dalamnya itu seperti misalkan memecahkan apabila ada permasalahan di dalamnya. Nah, misalkan permasalahan sama teman, atau misalkan ada permasalahan dengan lingkungan sekitar. Nah, kita obrolkan sama-sama bareng-bareng kayak gitu. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Ini penjelasan informasi dan inspirasi. Semoga menjadi solusi. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, class. Today we will learn about narrative text. Are you ready to get more information about narrative text? Yes. Are you ready? Ready. Kalau suhu pembandingnya apa? Celcius, tahu ya? Sehingga yang namanya pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran menggunakan alat ukur dan ada satuannya. Itu adalah pengertian dari pengukuran. Coba Isma buka surat Al-Qamar ayat 45.
Coba dibaca dulu ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, sungguh kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Sehingga di dunia ini segala sesuatunya itu pasti ada ukurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kelas berapa Ustazah? Ini kelas 10 IPA. 10 IPA. Luar biasa, Masya Allah. Lagi belajar apa ini? Lagi belajar fisika. Fisika ya? Iya. Wah, gimana teman-teman belajar di sini? Masya Allah. Baik Ustazah, gimana pembelajaran IPA di Rahmatika ini atau pelajaran umum lainnya? Ya, kalau di Rahmatika ini karena basicnya pesantren ya, jadi pembelajaran IPA atau fisikanya selalu disangkut pautkan dengan dalil Al-Quran. Oh gitu. Iya. Jadi ada nilai-nilai agamanya. Iya, betul. Ada nilai-nilai kebenaran dari Iya, Quran dan betul. Sunnah. Luar biasa. Hai guys, wah, ini kita lihat nih bagaimana komentar teman-teman kita santriwati di Rahmatika Al Azhari, para ABG, Ahwat Berjilbab Gede. Kaifa halukum? Masya Allah, kita mendengarkan nih teman-teman kita dari ini teman kita yang satu ini. Siapa namanya? Silakan. Konita, Boleh dipegang? Jangan dibawa pulang ya. Oke, Konita kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 SD, Masya Allah, udah mondok. Ya Allah. Konita, gimana perasaan kamu mondok di Rahmatika? Senang sekali karena bisa belajar bareng teman-teman. Masya Allah, kamu nggak sedih jauh dari orang tua, ayah bunda gitu? Kadang sedih, kadang enggak. Kadang sedih, kadang enggak. Tapi orang tuanya suka datang ke sini enggak? Suka. Datang sini, oke. Selanjutnya kita tanya teman kita. Silakan, siapa namanya? Rahma, Rahma kelas berapa? kelas 8. Kelas 8, Rahma. Gimana rasanya belajar di Rahmatika? Saya senang sekali bisa belajar di Pondok Pesantren Rahmatika Al Azhari karena di sini saya banyak mendapat pengetahuan baru yang sebelumnya tidak saya ketahui. Pengetahuan baru? Apaan tuh pengetahuan baru? Seperti pengetahuan ilmu agama, ilmu bahasa-bahasa dan pengetahuan umum lainnya. Wow, jadi agama juga banyak sini ya? Ya, Semuanya bisa kita dapati? ya, Masya Allah, senang nggak? senang. Beneran nih? Beneran. Masya Allah, barakallah. Kita tanya sebelahnya, silakan. Siapa namanya dan kelas berapa? Aisyah, kelas 11. Aisyah udah SMA berarti ya? Nah, biasanya kalau SMA itu agak-agak berat untuk mondok. Kalau kamu sini gimana sih menurut kamu Rahmatika ini? Rahmatika sangat bagus sekali dengan lokasi yang strategis dan saya pribadi merasa bangga sekolah di Rahmatika. Masya Allah, jadi terharu kamu Muslim. Bangganya kenapa? Atuh? Karena saya bisa menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran yang dibimbing oleh asatidzah yang berkompeten. Oh, jadi kita belajar Al-Quran di sini? Iya. Ngomong-ngomong, hafalannya udah berapa juz? Sudah 10 juz. Alhamdulillah, semoga bisa 30 juz ya. Amin. Barakallahu fikum, Aisyah kelas 11. Selanjutnya, silakan. Oke, siapa namanya? My name is Amanda Delovia Putra. Wih, kok bahasa Inggris oh? Wih, bisa bahasa Indonesia enggak? Amanda paham dan mengerti bahasa Indonesia tetapi agak kesulitan dalam mengungkapkan. Oh gitu, tapi paham ya? Oke, nggak apa-apa deh. Silakan ungkapkan dengan bahasa Inggris saja. Ulangi, what is your name? Amanda. Dari mana? From Melbourne, Australia. Australia. Kamu kenapa pindah ke Rahmatika ini? The reason why I came to boarding school is so that I can learn more about Islamic knowledge and the Sharia knowledge. Wah, bagaimana menurut kamu tentang di sini? Bagus? Yeah, it's really good. I get to learn to be more independent and be more patient. Nah, lo teman-teman ngerti gak tuh? Sekarang kita intinya apa? Bisa bahasa Indonesia nggak? Sedikit bisa. Sedikit. Coba kamu bilang sama your brother, sister, bagaimana belajar di sini menurut kamu? Saya datang ke Rahmatika Al Azhari supaya saya bisa belajar tentang ilmu syariah lebih dalam dan bisa memfokuskan diri dalam mempelajari ilmu agama Islam. Good, Masya Allah, thank you very much. Teman-teman, tuh kita sudah dengarkan ya bagaimana testimoni dari sahabat kita di Rahmatika. Sahabat Muslim, adik-adik dan juga ayah bunda, sekarang kita bersama pengurus pesantren Rahmatika Al Azhari Subang.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita Ustaz Kak Alfi sebagai kepengasuhan Ustaz ya. Dan juga ada Ustaz Iqbal. Betul. Mudiruna, Nah, mudir pimpinan pesantren. Gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat kaum Masya Allah. Dan juga Ustaz Mardi. Gimana Ustaz sehat Ustaz? Sebagai kepesantrenan. Ada juga kepala sekolahnya Ustaz Agus. Kumaha damang Ustaz? Alhamdulillah sehat. Aslinya di mana Ustaz? Asli Subang? Asli Subang. Masya Allah putra daerah. Luar biasa. Baik teman-teman, ayah bunda, kita ingin tahu nih dari para pengurus Ustaz ya di pesantren Rahmatika. Mungkin dari mudir dulu Ustaz Iqbal. Ini teman-teman mungkin bertanya nih sama ayah bunda yang penasaran dengan Rahmatika Al Azhari. Ya Allah, mewah, mepet sawah dan mewah beneran. Ini visi misinya apa Ustaz daripada pesantren Al Rahmatika ini Ustaz? Baik. Untuk visi kita yaitu menjadi lembaga pendidikan yang berkah, berkualitas, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengkader juga lulusan yang berkualitas dan bermanhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Jadi manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, betul. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ustaz Betul, ya. insya Allah. Ngomong-ngomong dari tahun berapa Ustaz pesantren Rahmatika ini? Didirikan dari tahun 2004. Masya Allah, sudah lama Ustaz. Iya, alhamdulillah. Wah, subhanallah. Kebetulan saya alumni pertamanya juga. Oh gitu. Alumni yang sekarang jadi mudir. Betul, Ustaz. Luar biasa. Alhamdulillah. Kaderisasi Ustaz ya. Betul. Tujuannya apa Ustaz? Apalagi Ustaz alumni pertama nih betul. dari Rahmatika ini. Tujuannya yang pertama ya tadi mencetak dai-dai yang kompeten, yang mereka memahami bahasa Arab, ilmu-ilmu syar'i dan sehingga bermanfaat untuk umat. Juga mengkader lulusan yang bisa kompetitif melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Subhanallah, Masya Allah. Nah, kita penasaran pengen tanya-tanya lagi nih. Betul. Untuk kepesantrenan Ustadz Mardi ya. Biasanya teman-teman yang mau masuk pesantren itu bertanya-tanya, nanti kalau saya sudah masuk pesantren di asrama kegiatannya apa aja? Masya Allah. Ya, yang pertama yang perlu kita tahu, insya Allah di pesantren itu menyenangkan. Dan kita akan belajar mendalami dan mempraktekkan ilmu agama secara lebih komprehensif dari segala sisi. Kita akan belajar sholat malam. Nanti santri insya Allah akan bangun sekitar 1 jam sebelum subuh untuk belajar membiasakan sholat malam. Gimana nih hubungan antara santri dengan santri atau dengan ustadznya seperti apa Ustadz? Ya, alhamdulillah untuk di pesantren kita belajar untuk bersosialisasi dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang budaya, suku, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Papua. Itu insya Allah tidak akan menjadi penghalang bagi para santri. Karena nanti kita akan belajar motivasi yang benar dalam menuntut ilmu agama. Masya Allah, dapat motivasi ya? Iya. Luar biasa ini, barakallah. Nah, ini kepengasuhan nih, Kak Ustadz Alfi yang selalu mendampingi, jadi pendamping hidup. Luar biasa nih, maksudnya kehidupan santri di pesantren. Kalau misalkan nih ada permasalahan santri, ya kan? Antar santri misalkan ada ya salah paham atau tersinggung, ini bagaimana menyelesaikannya di pesantren? Ini Kak, kita kan nggak mungkin ya setiap santri itu heterogen beda-beda nih. Pasti aja selalu ada nih masalah gitu, berbagai macam gitu ya. Nah biasanya kita yang kedepankan adalah pertama kita tabayun dulu. Kita ngobrol nih sama santri, menggali informasi, dan setiap asrama ini ada wali asramanya. Dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya di asrama tersebut. Nah kita gali lewat wali asrama juga. Sehingga kalau sudah menemukan titik terang, biasanya kita akan didiskusikan, dimusyawarahkan, sehingga akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ada pembimbingnya ya? Ada, setiap asrama ada. Kalau misalkan santri nih yang SMP biasa nih, yang baru mondok, baru masuk kangen, pengen pulang, kumaha ieu. Nah, itu biasa ya, itu hal yang biasa di pesantren gitu. Ketika baru masuk terus, nggak betah segala macam. Nah, tetap kita rangkul, kita dekati, bahkan kita memberikan perlakuan khusus gitu Kak, perhatian khusus pada santri tersebut, gitu sehingga terus seiring waktu dia juga nantinya akan merasakan betahnya lah di pondok pesantren itu. Masya Allah. Gitu. Dirangkul tuh. Nah, nggak usah takut. Nggak usah khawatir ya? Iya. Nah, ini kita mau dengar nasihat mudir nih buat santri-santri yang mau mondok atau santri baru. Gimana Ustadz Mudir, Ustadz Iqbal? Mangga. Ya, nasihat untuk para santri ataupun murid yang ingin mondok, yang pertama jangan takut mondok. Insya Allah banyak manfaat, banyak teman baru dan juga pengalaman baru yang lebih dibanding orang-orang yang tidak mondok. Kedua, kita ingat nasihat Imam Syafi'i bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya, dihitungnya seorang pemuda itu adalah demi Allah, kata Imam Syafi'i, dengan ilmu dan ketakwaan.
Jadi di pesantren kita selain belajar ilmu, kita pun belajar mengamalkan ilmu tersebut agar semakin menjadi pribadi yang sederhana, mandiri, disiplin, dan bermanfaat untuk agama dan bangsa. Masya Allah, cakep. Wah, jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi diamalkan. Betul. Dan tempatnya adalah di pesantren. Betul. Jadi nggak usah khawatir, Ustadz ya? Iya, betul. Nah, subhanallah. Tadi Ustadz Iqbal menjelaskan tentang alumni-alumni pesantren. Betul, ya. Dari dalam dan luar negeri, Ustadz Ya, ya. insya Allah. Kita menanya kepala sekolah, Ustadz izin, Ustadz. Silakan. Ustadz Agus. Ya. Kurikulumnya bagaimana di pesantren Rahmatika ini? Nah, di kita alhamdulillah untuk kurikulum terpadu antara kurikulum kepesantrenan dan kurikulum Diknas. Sehingga nanti anak-anak atau santri-santri kita itu mendapatkan semua insya Allah. Masya Allah. Untuk tadi melanjutkan ke misalkan ke perguruan tinggi luar ataupun di dalam negeri insya Allah. Masya Allah. Berarti ini dia nginduknya atau linknya ke SMP dan SMA? Ya betul. Untuk Jadi, akreditasi gimana, Ustadz? Nah, untuk akreditasi untuk semua jenjang alhamdulillah semua sudah terakreditasi. Untuk SD akreditasi A, SMP akreditasi B, dan SMA akreditasi B. Jadi semua sudah legal insya Allah. Gitu ya, formal. Dapat ijazah pondok dan ijazah pemerintah. Pemerintah, betul. Kalau SMA, jurusannya apa, Ustadz? Nah, untuk saat ini jurusan SMA ada dua. Yang pertama jurusan MIPA, yang kedua jurusan bahasa. Nah, jadi anak-anak bisa silakan mengembangkan sesuai dengan keinginan dan kompetensi mereka. Iya. Tadi jurusan bahasa. Kalau IPA sih sudah ma'ruf ya. Nah, kalau bahasa tuh maksudnya gimana jurusan bahasa, Ustadz? Nah, jurusan bahasa itu di pemerintah ada. Jadi ada pembedaan antara MIPA, bahasa gitu kan, dan IPS. Nah, untuk bahasa sendiri di sini kita ada bahasa yang akan lebih dikuatnya apa? Lebih dikuatkan walaupun bahasa banyak. Nah, kita sendiri karena pesantren basicnya pesantren sehingga bahasa ini banyak santri kita untuk bahasa Arab. Bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan juga tahfidzul Qurannya ada ya? Ada. Alhamdulillah. Barakallah. Kemudian saat ini untuk lulusannya yang sudah lulus dari pesantren ini kemana, Ustadz? Yang SMA? Nah, untuk SMA tadi yang sudah disampaikan bahwa kita setelah lulus ini bisa silakan untuk melanjutkan baik ke perguruan tinggi negeri, swasta di dalam negeri atau keluar tadi. Nah, yang sudah ada data di kita, alhamdulillah untuk keluar itu ada ke Universitas Islam Madinah, terus ada di Kairo, Mesir, Al-Azhar, Sudan juga, alhamdulillah sudah masuk di luar negeri. Di dalam pun ada, insyaallah di perguruan-perguruan di dalam negeri juga ada. Masya Allah. Jadi jangan khawatir ya. Ya. Berarti pesantrennya walaupun di tengah sawah, lulusannya bisa kemana-mana. Luar negeri ya. Ya. Luar biasa. Keren, keren. Nah, mungkin kita dengarkan nih ada tambahan nasihat dari asatidzah yang ada di sini pengurus Rahmatika. Silakan Ustadz. Ya, bismillah. Ini mungkin sebagai nasihat bagi adik-adik sekalian, sebagai penyemangat ya. Nabi SAW bersabda, menjelaskan tanda-tanda orang yang Allah takdirkan atau Allah kehendaki kebaikan baginya. Siapa yang Allah kehendaki bukan orang kaya, bukan pula orang yang ganteng atau orang yang kuat, tetapi yang Allah kehendaki kebaikan adalah orang yang faham dalam ilmu agama. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Marli dan juga asatidzah lain, Ustadz Iqbal, Ustadz Agus, dan Ustadz Kak Alfi. Baik teman-teman, demikian obrolan kita bersama pengurus pesantren Rahmatika Subang, Sagala Herang. Semuanya bening-bening, Masya Allah. Betul Ustadz ya? Sagala Herang, bening-bening. Airnya, suasananya, dan orang-orangnya. Mudah-mudahan sebening hatinya. Barakallahu fikum. Demikian Kak Muslim di Sekolah Sahabat di Rahmatika Al-Azhari. Bagi teman-teman yang mau mencari sekolah, silakan datang ke sini, nggak usah ragu. Nanti menghubunginya kemana Kak Alfi? Kalau ada yang mau daftar? Kalau nanti ada yang mau daftar, adik-adik boleh menghubungi nomor di bawah ini. Oke. Di bawah ini nanti ada nomornya, silakan. Termasuk biaya pendidikan ya? Termasuk lengkap semua. Oke. Demikian semoga menjadi informasi dan inspirasi serta solusi buat ayah bunda yang mencari pesantren yang di dekat sini. Demikian Sekolah Sahabat, insya Allah kita ketemu di Sekolah Sahabat yang lain di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.